again with me, Miss Nani. We are going to study about akhlak, adab-adab meminta izin. Nah, Soli and Soliha, pada video pembelajaran hari ini, Miss Nani harapkan Soli and Soliha dapat mengetahui definisi adab meminta izin. Kemudian yang kedua, Soli and Soliha dapat menyebutkan urgensi adab meminta izin, ya. Nah, Soli and Soliha, before we start our lesson, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, thank you very much, Soli and Soliha. Soli and Soliha, what we have studied last week, do you remember? Yes, Soli and Soliha, last week we have studied about akidah, that's about sifat wajib bagi Rasul, ya. Nah, dan hari ini kita akan belajar tentang akhlak, tentang adab-adab meminta izin. Nah, sebelumnya Miss Nani mau tanya terlebih dahulu kepada Soli and Soliha. Soli and Soliha, apakah ketika Soli and Soliha mau pergi ke sekolah, apakah Soli and Soliha berpamitan terlebih dahulu nggak kepada orang tuanya? Ya, oke, Soli and Soliha. Nah, itu semua adalah etika, ya, Soli and Soliha. Nah, itu ada sebuah adab. Jadi adab meminta izin itu adalah sebuah etika, Soli and Soliha. Sebuah etika atau perbuatan yang mulia, ya, Soli and Soliha. Perbuatan yang mulia yang harus dijunjung tinggi, ya, yang harus ada dalam diri kita, dalam diri setiap muslim, ya. Kenapa? Karena setiap individu dan tempat tinggal itu memiliki kehormatan dan rahasia tertentu, ya, yang harus dijaga dan diperhatikan tentunya, ya. Nah, Soli and Soliha, meminta izin ini berlaku, ya, bagi setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu orang tua ataupun anak-anak. Tidak hanya ketika mau bertemu saja, ya, Soli and Soliha. Tadi ketika kita mau pergi, contohnya tadi ketika kita mau ke sekolah, maka kita sebagai seorang muslim kita harus berpamitan dulu terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita sebagai rasa hormat kita kepada kedua orang tua. Kemudian ketika meminjam barang, ya, Soli and Soliha, kepada teman kita, tentunya kita harus meminta izin terlebih dahulu apakah diizinkan atau tidak. Nah, misalnya seperti ini, permisi, bolehkah saya meminjam pensilnya? Nah, ketika kita sudah diizinkan, maka kita boleh memakainya. Nah, kemudian meminta izin di sini juga berlaku ketika kita mengemukakan pendapat atau memberikan saran, ya, Soli and Soliha, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu tentunya, ya. Bolehkah saya memberikan pendapat? Nah, seperti itu. Atau misalnya kita mau ke toilet, ya, siapa di sini Soli and Soliha ketika di sekolah kalau mau ke toilet suka meminta izin kepada Miss atau Misternya? Yes, good job, ya, Soli and Soliha. Nah, Soli and Soliha, jadi kita harus senantiasa beretika karena kita sebagai seorang muslim, ya, tadi bahwa adab meminta izin itu adalah sebuah etika atau perbuatan mulia yang disenangi oleh Allah dan dicontohkan oleh Allah sesuai dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, Soli and Soliha, Al-Quran surat An-Nur ayat 27 ini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus senantiasa meminta izin terlebih dahulu, ya, Soli and Soliha. Karena kata Allah apa? Karena itu baik bagimu, lebih baik bagimu. Nah, Soli and Soliha, next Miss Nani mau menyampaikan beberapa adab meminta izin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, contohnya ini contoh saat kita mau mengunjungi
rumah orang ya tentunya. Yang pertama yang dicontohkan oleh Rasul itu yang pertama memilih atau mencari waktu yang tepat ya untuk meminta izin ya. Jadi di sini kita harus memilih waktu yang tepat untuk meminta izin. Jadi ketika kita mau mengunjungi orang atau mau bertamu kepada orang, kita harus meminta izin terlebih dahulu ya. Apakah kondisi orang itu siap menerima kita, siap kedatangan kita. Yang kedua ya, mengetuk pintu orang yang dikunjungi ya dengan lembut ya solihin solihah. Nah tentunya ketika kita berkunjung, kita ketuklah pintu dengan lembut ya solihin solihah, dengan pelan-pelan gitu, tidak boleh keras-keras ya. Yang ketiga, meminta izin dilakukan sampai 3 kali. Apabila tidak dijawab atau tidak diizinkan, maka hendaklah pulang atau kembali. Nah, jadi di sini Solihin solihah kan tadi ngetuk pintu nih, ya belum ada yang nyaut. Nah, kita ketuk lagi. Nah, udah 3 kali tidak ada yang menyaut, maka di sini kita harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Kita harus pulang dan kembali, walaupun di sana pintunya terbuka sedikit, kita harus kembali ya. Yang keempat, tidak menghadapkan wajah ke pintu rumah yang diketuk ya. Kenapa? Agar tidak melihat sesuatu yang tidak diinginkan atau yang tidak disukai oleh penghuni rumah. Nah, salah satunya bagaimana? Dong Miss, kan tidak boleh menghadapkan wajah ke pintu. Jadi seperti apa, Miss? Ya, kita harus berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, supaya tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan dan atau tidak disukai ya. Nah, solihin solihah. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum meminta izin untuk memasuki rumah. Jadi kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian meminta izin apakah kita boleh masuk atau tidak tentunya. Ya, solihin solihah, Rasulullah SAW bersabda, "Kul assalamualaikum a'adikul." Artinya, katakanlah kepadanya, "Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Nah, artinya jadi kita tadi ya, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian meminta izin apakah kita boleh masuk. Baru kalau kita diizinkan masuk, baru kita masuk ya. Walaupun di sana pintunya terbuka sedikit, kita sudah assalamualaikum, mau belum ada yang menyaut atau belum ada yang mempersilahkan, kita tidak boleh masuk ya tentunya solihin solihah. Dan kita tidak boleh mengintip ya tadi solihin solihah. Oke, solihin solihah selanjutnya yang keenam ya, jika tuan rumah ya menanyakan nama, maka jawablah dengan menyebutkan nama ya, tidak boleh menjawab perkataan dengan aku ya. Misalnya, siapakah namamu? Maka jawablah, nama saya Adi misalnya, nama saya adalah Adi. Jadi tidak boleh mengatakan aku ya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, tidak boleh mengatakan aku. Jadi nama saya adalah Adi misalnya. Kemudian solihin solihah yang ketujuh, yaitu jika diperintahkan oleh tuan rumah untuk pulang, maka hendaklah berlapang dada ya. Jadi ketika tuan rumahnya tidak mau menerima kita harus kembali pulang ya, tentunya dengan menerima dengan ikhlas, berlapang dada ya, karena kita tidak tahu kondisi tuan rumahnya apakah siap menerima tamu atau tidak. Sesuai dalam Quran surat An-Nur ayat 28 dikatakan, dan jika
dikatakan kepada kalian kembali sajalah, maka hendaklah kembali, itu lebih baik dan lebih bersih bagi kalian. Nah, jadi perkara atau perkataan tadi ada dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur ayat 28 ya. Nah, selanjutnya yang ke-8 ya. Yang ke-8, tidak masuk rumah seseorang apabila penghuninya sedang tidak ada. Nah, Sholihin Sholihah. Nah, di sini jika penghuni rumahnya sedang tidak ada, kita tidak boleh memasuki. Nah, walaupun di sana, makanya tadi kan kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Kalau sudah 3 kali diketuk, maka kita tidak boleh masuk walaupun di sana pintunya terbuka. Kita tidak boleh masuk karena kita tidak dipersilahkan ya. Jadi kita tidak boleh masuk sembarangan walaupun di sana terbuka pintunya sedikit, kita tidak boleh masuk ya. Nah, itulah Sholihin Sholihah. Kemudian selanjutnya Sholihin Sholihah, ada tempat-tempat yang dianjurkan untuk meminta izin. Nih Sholihin Sholihah, tempat mana sajakah yang kita harus meminta izin terlebih dahulu untuk memasukinya? Yang pertama ya, ketika hendak masuk ke dalam rumah orang lain. Tadi contohnya bertamu ya, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian ketika hendak masuk ke ruangan atau kamar orang lain. Nah, di sini misalnya di rumah kita mau masuk ke kamar orang tua kita, tentunya kita harus meminta izin terlebih dahulu. Tadi dengan etika kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu dan kita meminta izin apakah kita boleh masuk atau tidak. Misalnya di rumah ya, kita mau ke kamar ayah dan bundanya, kita tentunya ketuk dulu pintunya terlebih dahulu. Jika dipersilahkan masuk, maka kita boleh masuk, tidak boleh nyelonong ya Sholihin Sholihah. Nah, Miss Neni yakin Sholihin Sholihah senantiasa meminta izin terlebih dahulu ya dalam segala perbuatan kita, baik mengunjungi rumah, baik mengunjungi kamar, baik meminta izin dalam memakai barang ya. Nah, itulah Sholihin Sholihah. Semoga bermanfaat dan Sholihin Sholihah bisa memahaminya ya, dan tentunya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, bisa diharapkan Sholihin Sholihah bisa terus istiqomah, yang sudah bisa mengaplikasikannya terus istiqomah dan terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu perbuatan yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, I think enough. That's all our material today. I am sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.